Sebuah kisah nyata yang belum lama dialami seorang teman baru, dan di atas izinnya untuk ditulis dengan menyamarkan nama serta tempat kejadian. Di cerita ini, aku sebagai narasumber. Disclaimer, mohon maaf jika ada kesalahan nama dan tempat, karena semua nama toko dan tempat sudah disamarkan. Semarang, 2020. Jarum jam sudah menunjuk di angka 9 pagi. Aku yang baru menyelesaikan sarapan seadanya bergegas membersihkan badanku yang tentu masih beraroma kecut dan apek. Maklum, bangun tidur langsung membeli sarapan. Setelah semuanya rapi, dengan langkah penuh semangat, ku ayunkan kakiku menjemput kesempatan mendapat rezeki. Walaupun sebagian orang menjudge jika pekerjaanku haram, meski sebatas hobi, sebab sudah sebulan ini aku yang hanya lulusan SMA harus rela bekerja di sebuah tempat yang mungkin buat sebagian besar orang punya stigma negatif. Sebuah tempat yang biasa dikunjungi bos-bos, pengusaha, atau orang yang sekedar ingin menghilangkan rasa lelah penat dengan bermanja dalam baluran tangan halus dan lembut. Pijatan wanita-wanita muda berjemari lentik. Sekitar 30-an terapis wanita muda berasal dari berbagai daerah. Beberapa suku menjadi daya tarik bagi mereka yang dompet tebal. Salah satunya Neng Lisa, wanita cantik berkulit putih dengan lesung pipit yang menjadi primadona. Darah semampai yang berasal dari satu daerah di Jawa Barat ini. Salah satu tahun menghuni gedung berlantai 3. Tapi beberapa bulan ini Neng Lisa memilih kos sendiri di deretan kos elit perkotaan yang berjarak 1 kilometer dari tempat kerja. Seperti biasa, setelah berjalan kaki 15 menitan, aku memasuki sebuah gedung dengan melewati gerbang dan halaman parkir lumayan luas. Pagi Pak D, sapaku pada security yang mendapat sip malam, Pak Desani. Pagi juga, Nak Cahyo, balasnya tanpa senyum, sebab kulihat ia tengah sibuk mengisi daftar absen para pekerja yang mulai masuk, termasuk diriku. Sekitar 10 menit kemudian, dua partnerku, Jono dan Hen, datang. Disusul dengan wajah cantik, para terapis di belakang mereka. Tanpa basa-basi lama, kami segera memulai kewajiban kami masing-masing. Meskipun kami dari tim OB berjumlah 3 orang, namun dalam hal kerja, kami punya tugas paten sendiri-sendiri. Seperti halnya diriku, tugas utamaku menyiapkan selimut dan handuk, serta menggantinya pada 20 kamar yang berderet dengan pencahayaan remang. Selama 1 bulan aku bekerja, tak banyak terapis yang ku kenal. Ya, mungkin karena statusku atau memang sebagian dari mereka tertutup. Di antara yang ku kenal, salah satunya Neng Lisa. Ia ramah, supel, dan sangat welcome pada siapapun. Meski ku dengar dia primadona tempat itu, tapi keramahan senyum manisnya hari ini seperti hilang. Wajahnya begitu pucat dan terlihat murung. Sampai sapaanku yang biasanya dibalas dengan candaan, kali ini tak direspon sama sekali. Rasa heran terbesit di benakku melihat wajahnya semakin kapas. Meskipun ia sendiri sudah berkulit putih, tapi putih wajahnya kali ini sangat berbeda dari yang kulihat hari-hari sebelumnya. Apalagi harum parfum yang biasa ia pakai, hari ini sangat lain, seperti harum semacam wangi bunga. Setelah selesai memasang selimut dan handuk di tiap kamar, sejenak aku lepas sedikit lelahku di pintu belakang, tepatnya di bawah tangga naik. Ditemani sebatang rokok filter yang sudah kunyalakan dan mulai kuhisap pelan-pelan, melambungkan kembali akan perubahan sikap Neng Lisa yang kurasa sangat tak mengenakan pikiran. Apa aku salah? Atau memang dia ada masalah? Batinku mulai mencari-cari poin kesalahanku sendiri. Belum habis sebatang rokok yang tengah ku nikmati, telingaku mendengar beberapa langkah kaki dan lantai atas yang tertuju di lantai bawah, menandakan jika ada terapis yang sudah dipilih tamu atau pelanggan tetap mereka. Cahyo, suatu suara memanggil namaku dari sebelah tangga. Ya John, sahutku pada teman kerjaku, Jono. Kulihat dia mendekat ke tempatku duduk. Wajahnya yang sedikit basah bekas keringat, tampak seperti tengah menahan kekesalan.
Ada apa, John? Kok kayak lagi jengkel banget? Tanyaku setelah ia duduk di kursi plastik depanku. Salahku apa coba? Nanya baik-baik, cuman diam, tanpa menoleh. Sekalinya menoleh disapa, malah melotot. Konyol, gerutunya yang membuatku mengerutkan kening. Siapa yang kamu maksud, John? Tanyaku. Itu tadi, pas aku lagi ngepel kamar nomor 999. Kamar kesukaannya sang primadona. Pas kebetulan juga dia lewat. Saat ku sapa, seperti tadi kejadiannya, sahutku sembari mengambil sebatang rokok. Aku tertegun mendengar penjelasan Jono. Aku tahu siapa yang Jono maksud, meski tak menyebut nama. Tapi dari ucapan primadona dan nomor kamar yang disebutkan, jelas yang dimaksud Jono adalah Neng Lisa. Woi, malah ngelamun, seru Jono mengagetkanku. Memang hari ini Neng Lisa nggak sempat seperti biasa, John. Aku tadi juga sempat ketemu, tapi sama saja denganmu, dicuekin. Ucapku pada Jono yang sesaat kulihat terdiam setelah mendengar keluhku yang sama. Tenang aja, barangkali memang lagi ada masalah dia, cuma kesal aja tadi aku. Ucapan Jono kali ini aku setujui. Sebab hampir semua yang bekerja di tempat ini mengenal sosok Neng Lisa yang periang dan ramah serta dermawan. Jadi wajar jika aku dan Jono atau mungkin semua merasa heran dengan sikap diam dan acuhnya Neng Lisa. Hari semakin beranjak sore. Seiring ramainya para tamu, kesibukanku mulai lumayan padat hingga membuatku lupa dengan masalah Neng Lisa. Sampai ketika tiba giliranku makan malam, seperti biasa, nasi bungkus jatah dengan lauk ikan laut siap kusantap di tempat yang sama, di bawah tangga. Tapi, baru saja tanganku akan menyuapi mulutku, tiba-tiba suara langkah kaki dari atas terdengar disertai bau wangi kembang Kamboja. Ya, baru ku ingat jika parfum yang dipakai Neng Lisa hari ini beraroma bunga kuburan. Tanganku terhenti dan meletakkan kembali sejumput nasi beserta secuil daging yang sudah hampir masuk ke mulutku. Saat tiba-tiba Neng Lisa sudah berdiri di samping kananku. Wajahnya masih sama dengan yang kulihat tadi pagi, putih pucat. Neng Lisa, ada apa ya Neng? Sapaku heran. Sedetik, 2 detik, sampai beberapa kali tarikan nafas, tak ada jawaban darinya. Hanya tatapan mataku yang sayu, seperti menyimpan sesuatu yang ingin diungkapkan, tapi sulit untuk diucapkan. Bulu kuduku mendadak merinding ketika harum bunga Kamboja sesaat memenuhi rongga hidungku, mengingatkanku akan cerita dan film horor yang sering kulihat dari kubaca lewat HP. Ingin rasanya meraih pundaknya saat ia menunduk dengan suara isakan yang terdengar lirih. Tapi tertahan dengan rasa takut yang entah dari mana datangnya. Tiba saja mulai menjalariku. Suasana kaku antara aku dan Neng Lisa bertahan selama beberapa menit sebelum ia berbalikan badan. Masih sempat kulirik matanya yang sembab akibat isakan tangis. Sebelum ia benar-benar melangkah pergi dengan diam dan meninggalkan wangi bunga Kamboja. Sampai jam 10, jam istirahat. Setelah pertemuanku tadi, aku tak bertemu atau melihat kembali Neng Lisa. Mungkin pulang duluan ke kos, pikirku. Saat semua terapis yang tak menempati masa mes keluar, tapi tetap saja mataku tak melihat Neng Lisa. Sampai di kosku yang sederhana pun, pikiranku masih saja terfokus pada Neng Lisa. Bukan masalah aku suka atau apa, tapi aku merasa ada yang janggal pada diri Neng Lisa. Hari selanjutnya, sikap Neng Lisa tak banyak berubah. Ia masih acuh dan sesekali hanya menatapku dengan tatapan seperti kosong. Hal serupa juga dirasakan Jono, tapi tidak dengan yang lain. Mereka seperti biasa saja, tak merasa aneh dengan perubahan Neng Lisa. Bahkan terkesan seperti tak melihat kehadiran Neng Lisa. Hingga sampai hari ketiga dari perubahan sikap Neng Lisa, kurasakan keganjilan yang benar-benar tak masuk akal. Tepatnya selepas waktu maghrib, saat aku tengah menumpuk selimut dan handuk kotor di keranjang bersih dorong. Ketika pikiranku yang tengah fokus pada pekerjaan, tiba-tiba telingaku mendengar
Suara rintihan tangis di tempat biasanya aku dan tim OB istirahat. Sejenak ku hentikan pekerjaanku dan menajamkan pendengaranku, mengarahkan fokus pikiran pada suara tangisan cewek di bawah tangga. Suara rintihan dan tangisannya masih begitu jelas terdengar, membuat rasa penasaranku mendorong kakiku untuk melihat dan memastikan siapa yang tengah menangis begitu pilu. Mataku tercekat mendapati satu sosok yang tengah duduk sembari terisak. Rambutnya yang lurus dan hitam, serta panjang sepinggang, menjuntai ke depan, menutupi wajahnya yang tertunduk. Sosok yang memakai kaos putih dengan jeans panjang seperti tak asing bagiku. Apalagi dilihat dari suara jelas itu adalah Neng Lisa. Tapi satu yang aneh, aku tak lagi mencium wangi bunga Kamboja seperti biasanya, melainkan aroma amis dan busuk yang menyengat. Saat langkahku berhenti 2 meteran dari sosok Neng Lisa, suara tangisnya berhenti, seperti mengetahui kehadiranku di belakangnya. "Neng, kenapa Neng Lisa menangis di sini?" tanyaku dengan sedikit gugup dan menutup hidung setelahnya. Neng Lisa tetap diam, namun kepalanya perlahan menengadahkan dan menoleh ke arahku yang masih menutupi hidung. Rasa takut mulai menghampiri batinku saat wajah cantik berlesung pipit Neng Lisa menatapku dengan sayu memelas. Guratan kesedihan terlihat jelas di wajahnya yang pucat seputih kapas. Tapi bukan itu yang membuatku takut, melainkan 2 bulatan pada kulit luar matanya. Pundakku semakin menebal saat Neng Lisa bangkit dan mendekat ke arahku. Bau busuk dan amis semakin menyeruak tatkala Neng Lisa tepat berada di depanku. "Mas Cahyo, tolong aku. Mas Cahyo, tolong," ucapnya lirih dengan wajah pucatnya dan bibir membiru. "Tolong apa, Neng?" tanyaku dengan gugup. "Tolong bebaskan aku, Mas Cahyo." Kembali ia berucap memohon, yang sama sekali tak ku mengerti maksudnya. Sebelum ku jawab kembali, tiba-tiba dari pintu arah samping yang menghubungkan lorong tempatku biasa mengantar selimut dan handuk kotor, terdengar suara keras memanggil, membuatku terkejut dan memalingkan wajah. Semakin keras suara panggilan yang kuhafal milik Pak Raihan. Mungkin karena tak ada sahutan dariku, atau mungkin aku sudah ditunggunya mengantar handuk dan selimut kotor. Setelah ku jawab teriakan Pak Raihan, aku dikejutkan dengan sosok Neng Lisa yang sudah tak berada di depanku. Juga bau amis dan busuk yang ikut lenyap membuatku bingung dan merasa aneh. Malam semakin beranjak larut. Suara kendaraan yang lalu lalang semakin berkurang terdengar dari kosku, menandakan jika kota Semarang mulai lengang. Meski rasa lelah dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 12, mataku rasanya enggan untuk terpejam. Pikiranku masih menyelami kembali kejadian demi kejadian yang membuat isi kepalaku dipenuhi tanda tanya tentang Neng Lisa. Kenapa aku begitu memikirkan Neng Lisa selama 3 hari ini? Siapa dia? Rumahnya? Keluarganya pun aku tak tahu. Ucap batinku mencoba mencari celah pembenaran agar aku bisa melupakan semua rasa penasaran yang mengganggu pikiranku. Selagi pikiranku masih berselancar, tiba-tiba suara ketukan pintu sedikit mengejutkan. Tok tok tok. Kembali suara ketukan di pintu kosku terulang. Setelah ketukan pertama tak aku respon, aku masih terdiam sejenak untuk memastikan. Sebelum suara ketukan lebih keras kembali terdengar, yang akhirnya memaksaku bangkit dari kasur kapuk tak berseprai. Perasaanku tak nyaman tiba-tiba menghampiri saat aku sudah berdiri, membuat tanganku ragu untuk memutar gagang pintu. Apalagi wangi bunga Kamboja mendadak tercium pekat, membuat pikiranku bertambah tak enak. Mataku benar-benar terperanjat mendapati satu sosok yang berdiri tepat di luar pintu, yang baru saja memaksa tanganku untuk membukanya. "Neng Lisa," tegurku dengan suara sedikit bergetar. "Kang Cahyo, tolong saya, Kang," sahutnya lirih dan meminta tolong. "Tolong apa, Neng? Apa yang bisa saya bantu buat Neng Lisa?" tanyaku yang mulai tersusupi rasa takut. Neng Lisa tak menjawab,
Hanya suara isak tangisnya yang terdengar membuatku mulai kebingungan. "Maaf Neng, sebenarnya ada apa? Kenapa Neng Lisa menangis? Dan Neng Lisa mau minta tolong apa?" Tanyaku lagi mulai gugup. "Saya minta tolong, Kang Cahyo mau mengambil pesanan saya. Kalau sudah jadi, soalnya saya besok mau pulang Kang," ucapnya dengan air mata mengalir. Aku tertegun mendengar permintaannya. Hanya demi sebuah pesanan, ia rela malam-malam begini datang ke kosku. Selagi pikiranku menerka-nerka, ia berlalu setelah berpamitan, dan bodohnya aku belum sempat menanyakan isi paketan dan di mana aku harus mengambilnya. Besok saja aku tanyakan, pikirku mengurungkan niat untuk mengejar sosok Neng Lisa yang baru saja hilang di tikungan gang depan kosku. Setelah kepergian Neng Lisa, bau kembang kamboja pun berangsur hilang. Segera aku tutup pintu kos dengan penasaran tak menentu. Kurubahkan kembali tubuh lelaku agar segera terpejam dan berharap sejenak bisa melupakan semua rasa penasaran yang memenuhi otakku. Pagi itu, aku yang seperti biasa selalu datang paling awal dibanding lainnya, merasakan satu dorongan kuat yang tak mampu kutolak untuk melangkah ke belakang. Entah apa yang aku cari, sampai aku merasa bingung sendiri. Hanya tumpukan selimut dan handuk yang kulihat saat kakiku berhenti di gudang. Tapi sesaat kemudian, telingaku mendengar langkah kaki bersepatu seperti turun dari lantai atas. Paling mbak-mbak yang tidur di mesku, pikirku. Meskipun begitu, rasa keinginan tahuku membuat kepalaku menoleh. Posisiku yang dekat dengan tangga air membuat mudah untuk mataku mengenali pemilik langkah tersebut. "Neng Lisa," seruku setelah mataku mengenali sosok yang terlihat sangat cantik pagi ini dibanding hari-hari sebelumnya menurutku. Sikapnya pun sungguh berbeda kali ini. Senyum ramahnya kembali mengembang. Juga wajahnya terlihat ceria serta bau wangi dari tubuhnya kini seperti biasa yang sehari-hari ia pakai. "Kang Cahyo, pesananku ada di alamat ini. Saya minta tolong ya sama Kang Cahyo. Soalnya cuma Kang Cahyo yang selama ini baik, jujur, dan sopan. Jadi aku sangat percaya sama Kang Cahyo," ucapku lembut dengan kilatan kesedihan. Tiba-tiba kulihat di matanya yang bening. "Saya juga minta maaf sama Kang Cahyo jika ada salah saya," ucapnya kembali. Sejenak aku terdiam. Ada rasa nyeri menyisip di dadaku ketika mendengar kata maaf dari bibirnya. "Saya juga minta maaf sama Neng Lisa karena sudah banyak merepotkan. Terima kasih banyak untuk semua bantuan Neng Lisa yang begitu banyak kepada saya saatku yang tiba-tiba saja meluncur dengan ucapan layaknya sebuah perpisahan tanpa sadar."